Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Akhi Trijatsono, NIM 066. Izinkan saya di sini akan menjelaskan sedikit demi sedikit mengenai global printing. Nah, sebelum kita masuk ke materi, apa sih pengertian global printing? Nah, langsung saja kita bahas mengenai global printing itu apa ya. Nah, pengertian global printing. Global printing adalah penentuan harga barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen yang didasarkan pada harga minimum serta harga maksimum yang beredar di pasaran. Global printing juga dikatakan lain seperti suatu konsep yang bertujuan untuk mengetahui atau mengerti kondisi yang terjadi di pasar atau di lapangan berdasarkan keseimbangan, harga, dan penawaran. Ada beberapa hal atau elemen yang menentukan harga selain dari penawaran, yaitu produksi, distribusi, dan promosi. Nah, di sini itu global printing tidak hanya mengenai barang dan jasa, teman-teman. Nah, di sini juga ada mengenai hal produksi, distribusi, dan promosi. Apa aja sih arti dari tiga komponen dari global printing itu? Nah, saya jelaskan sedikit mengenai hal ini. Pengertian yang pertama mengenai produksi. Produksi adalah kegiatan barang yang menghasilkan barang dan jasa. Biasanya kegiatan ini itu dilakukan dalam rangka menambah nilai kegunaan atau menambah suatu barang dan jasa. Nantinya barang dan jasa ini akan dikonsumsi kepada masyarakat. Nah, untuk penjelasan produksi kurang lebih seperti itu. Kemudian apa sih pengertian distribusi itu? Distribusi itu adalah salah satu aspek dari pemasaran. Distribusi juga dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Nah, distribusi ini dilakukan sehingga penggunaan sesuai dengan yang diperlukan. Nah, hampir sama dengan produksi. Bedanya cuma di produksi itu kan dilakukan oleh barang dan jasa langsung pada masyarakat. Nah, ke distribusi itu barangnya bisa digunakan pada masyarakat, cuma hampir sama aja. Kemudian apa sih pengertian promosi? Nah, pengertian promosi itu adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan sesuatu barang atau jasa ke arah yang lebih baik. Menurut Fendi Tono, promosi adalah komunikasi pemasaran yang dikerjakan untuk mempengaruhi penyampaian suatu, membujuk serta meningkatkan pasar sasaran dari suatu perusahaan. Nah, kurang lebih untuk gambaran rinci mengenai global printing seperti itu. Kita lanjut ke stage selanjutnya. Nah, di sini saya memberi faktor penentu harga atau global printing. Ada 3 faktor utama yang menentukan tentang global printing serta maksimum harga suatu barang, yaitu yang pertama adalah biaya produk yang menentukan harga dasar atau harga minimum. Meskipun harga bisa ditekan lebih rendah daripada harga dasar, setidaknya dalam jangka pendek. Namun pada umumnya hanya ada segelintir perusahaan yang sanggup melakukan untuk jangka waktu panjang. Tak banyak perusahaan yang bersedia rugi terus-terusan, apalagi kalau jenis produk yang dihasilkan hanya sedikit. Pengecualian terjadi apabila perusahaan mendapatkan subsidi dari pemerintah untuk memasok produk-produk strategis, fasilitas umum, layanan sosial, dan seterusnya. Mengapa demikian? Banyak perusahaan yang menggunakan jangka panjang karena untuk jangka panjang itu kita bisa memprediksi bagaimana untuk kelanjutan dari perusahaan tersebut. Nah, jika jangka pendek itu cuma punya gambaran kurang lebih 1 bulan. Nah, itu biasanya perusahaan-perusahaan makanan seperti makanan, baik makanan maupun kafe itu biasanya menggunakan jangka pendek karena mereka belum tentu tahu bagaimana untuk kedepannya di perusahaannya mereka. Yang kedua, kemudian faktor yang kedua, harga produk setara buatan pesaing yang menentukan harga maksimum atau batas atas perdagangan internasional dan kompetisi global hampir selalu menekan harga perusahaan domestik. Sementara itu, faktor ketiga ada harga optimum yang merupakan fungsi permintaan akan produk yang ditentukan oleh kemauan dan kemampuan pelanggan untuk membeli. Harga optimum
berkisar antara batas dan batas bawah harga setiap produk. Nah, mengapa demikian? Karena sebelum kita melakukan perdagangan itu, kita melakukan target ke pemasaran yang bahwasannya bertujuan untuk mengetahui apa sih kebutuhan dari masyarakat itu. Nah, jika kita sudah survei, maka kita bisa melakukan subsidi atau perdagangan internasional. Selanjutnya, faktor yang ketiga yaitu kebijakan pemerintah. Pemerintah adalah suatu lembaga ataupun instansi resmi milik negara, di mana jika menurut hal tersebut negara atau pemerintah mempunyai wewenang penuh atas barang dan jasa yang beredar di suatu negara. Tiap negara mempunyai batas minimal serta maksimal dalam menentukan suatu harga. Oleh karena itu, negara menjadi suatu objek vital dalam jalannya ekonomi suatu negara. Nah, berikut ini adalah 3 faktor yang mempengaruhi penentuan harga global pricing. Untuk materi selanjutnya yaitu tujuan dan strategi penentuan harga barang. Oke, tujuannya penentuan harga barang adalah suatu hal atau sikap yang penting karena dengan adanya penentuan harga barang yang sesuai dengan harga yang berjual di pasaran serta bersaing dengan kompetitor alias pesaing bisnis, diharapkan dengan adanya pemetaan tersebut maka keberhasilan pemasaran ataupun keberhasilan dalam penjualan merupakan hasil akhir yang menjadi tujuan. Di mana jika menurut hal tersebut pemetaan tersebut berdasarkan keinginan atau demand kondisi serta waktu dalam jangka panjang ataupun jangka pendek. Nah, biasanya kalau dari kompetitor itu mereka menggunakan jangka pendek karena dikarenakan mereka harus memprediksi penghasilan dalam 1 bulannya itu dia mendapatkan penghasilan berapa. Beda dengan yang menggunakan jangka panjang biasanya perusahaan yang besar mereka punya gambaran plan dalam setahun atau lebih. Selanjutnya, strategi umum penentuan harga barang diantaranya yang pertama market skimming. Market skimming, strategi penentuan harga market skimming merupakan usaha secara sistematis untuk menjangkau dan melayani segmen pasar yang bersedia membayar harga premium atau harga mahal untuk suatu produk. Dalam ini, produk harus memiliki nilai yang tinggi bagi para pemberi. Kenapa demikian? Karena ada barang produk yang baik, ada kualitas juga yang baik, maka untuk nilai harga jualnya akan semakin naik. Demikian dengan barang yang sedikit murah itu biasanya seperti kualitas dari bahan maupun bentuknya itu kurang bagus dan mudah rusak. Beda lagi ketika kita menggunakan barang yang lebih mahal dan berkualitas sangat baik, nah itu biasanya untuk masalah awet atau enggaknya itu lebih kelamaan jangka panjang. Yang B, penetration pricing adalah strategi pemasaran yang berfokus pada penurunan biaya produk atau layanan yang baru di pasar dalam upaya menarik pelanggan. Biasanya untuk strategi penetration pricing ini menggunakan seperti kayak brosur, sehingga mereka juga tahu dengan harga-harga yang telah ditentukan. Nah, untuk masalah ini biasanya perusahaan besar langsung turun ke lapangan. Dan C, market holding. Strategi ini banyak diterapkan oleh perusahaan-perusahaan yang ingin mempertahankan penguasa pasarnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.